Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah Masjid Al-Istiqamah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang mulia ini Allah berikan kesehatan kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan dengan kesehatan yang Allah berikan kepada kita, kita bisa memanfaatkannya untuk memperbanyak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, dan kepada kaum muslimin yang senantiasa istiqamah menjalankan syariat-syariatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang akan menjalankan syariat beliau sallallahu alaihi wasallam dan beristiqamah sampai akhir hayat kita dan mendapatkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang mulia ini insyaallah kita akan lanjutkan bahasan kita di kitab Al-Kabair, yang pada kesempatan kali ini kita memasuki kepada Al-Kabiratus Sabi'ata Ashar, dosa besar yang ke-17, yaitu Al-Kibar. Al-Kibar, para ulama mengatakan bahwa ini adalah merupakan sebuah kesombongan, dan kesombongan adalah bagian daripada dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tak sepantasnya kita sebagai manusia, tak sepantasnya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala berlaku sombong. Kenapa demikian? Karena kita tidak bisa apa-apa. Yang menciptakan dunia Allah, yang menciptakan kebahagiaan Allah, yang menciptakan nyamanan kita juga Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita tidak bisa mengendalikan diri kita kecuali atas iradah dan kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Hingga pada saat ini kita bisa bertalabul ilm, kita bisa menuntut ilmu walaupun dengan cara apapun. Nah, ini semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kita ini mengandalkan diri kita sendiri dan kemudian kita berlagak sombong dan bisa mengatasi semuanya. Tidak. Ibaratnya ketika seorang ayah memberikan nafkah kepada keluarganya, maka nafkah yang diberikan oleh ayah tersebut tidak lain adalah atas izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kadang-kadang mengatakan saya sudah nafkahi, saya sudah cukupi keluarga saya, ya, dengan nafkah yang saya cari dengan keringat saya. Jika hal ini juga terucap dari mulut kita, maka kita juga termasuk orang yang sombong. Maka berhati-hati kita di sini. Berhati-hatilah kita sebagai seorang hamba mengucapkan kalimat-kalimat di mana kalimat-kalimat tersebut juga akan menuju kepada sebuah perilaku kesombongan. Wal'iyadu billah. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengatakan, Al-Imam Al-Zahabi dalam kitabnya beliau menyampaikan, Al-kibru wal-fakhru wal-khuyala wal-ujub wal-tiyah, qala Allah Azza wa Jal, wa qala Musa inni udhtu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbir la yu'minu bi yawmil hisab. Di dalam Al-Quran, ya, surah Al-Mu'min ayat 27, Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita, wa qala Musa, dan Nabi Musa berkata, inni udhtu bi rabbi wa rabbikum, aku berlindung kepada Tuhanku, kepada Rabbku dan Rabb kalian. Dari apa? Min kulli mutakabbir, dari setiap orang yang berlagak sombong, la yu'minu bi yaumil hisab, yang mana orang ini tidak beriman kepada hari hisab. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa adalah seorang nabi yang sangat kuat, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau pun berlindung dari kejahatan yang namanya kesombongan ini. Berlindung dari kesombongannya Fir'aun
la'natullahi alaih. Jadi sombong ini adalah sebuah perilaku yang sangat-sangat tidak disukai. Bahkan seluruh para nabi tidak menyukai hal tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya beliau menyampaikan, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Jika ada tanda-tanda dua hal ini pada diri kita, hati-hatilah. Segera tepis, segera hilangkan, agar kita tidak termasuk orang yang terjangkit sifat sombong. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW? Al-kibr, yang dinamakan sebuah kesombongan, adalah batarul haqqi wa ghamtun nas. Yang pertama, batarul haqq, sulit menerima kebenaran. Dinasehati, sulit. Diajak benar, sulit. Diajak menuju taat kepada Allah, sulit. Hati-hati. Inilah yang disebut kesombongan. Wa ghamtun nas, dan menganggap rendah orang lain. Nah ini. Jadi dua hal ini sulit untuk dinasehati, tidak mau dinasehati karena merasa lebih tahu, karena merasa lebih baik, karena merasa lebih dari orang lain. Merasa bahwasanya apa yang dia yakini lebih benar daripada orang lain. Merasa bahwa apa yang dia jalani lebih baik daripada orang lain. Merasa bahwa profesi yang dia miliki lebih baik, lebih mulia daripada orang lain. Ini tidak dibolehkan. Dan inilah yang disebut ghamtun nas, menganggap orang lain remeh. Sebetulnya kita ini mudah. Ya, saya masih ingat sekali apa yang disampaikan oleh Fudail bin Iyad rahimahullah. Fudail bin Iyad mengatakan, jika kita ingin menjadi orang yang tidak sombong, alias jika kita ingin menjadi orang yang tawadhu, maka bagaimana ketika kita keluar dari rumah? Maka anggaplah, merasalah bahwa orang di sekitar sana itu lebih tahu daripada kita, bahwa orang di sekitar sana lebih baik daripada kita, bahwa setiap orang yang kita jumpai mereka lebih daripada kita. Nah, kalau sikap kita seperti ini, maka kita akan bisa untuk menahan diri kita agar kita tidak berlaku sombong dan bahkan naudzubillahi min dzalik, merendahkan orang lain. Ya. Hati-hati. Karena dua sifat ini, dua hal ini jika ada pada diri kita, maka Rasulullah SAW sudah memvonisnya. Berarti di situ ada sifat kesombongan. Kalau sudah ada sifat kesombongan, waliyadzubillah, innahu la yuhibbul mustakbirin. Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita dalam surah An-Nahl ayat 23. Allah katakan, sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang sombong. Innahu la yuhibbul mustakbirin. Allah tidak mencintai orang-orang yang sombong. Lalu kalau kita sombong, sedangkan Allah tidak mencintai kita, apa yang kita banggakan? Pangkat yang kita punya, Allah tidak suka. Artinya apa? Ya Allah kalau sudah tidak ridho, selesai urusan sudah. Ya. Nah inilah hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam sebuah hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, bainama rajulun yatabakhtar fi masyih, tatkala atau suatu ketika, ya, ada seorang laki-laki berjalan dengan congkaknya, ya, berjalan di muka bumi, menunjukkan bahwasanya dia adalah orang yang paling daripada yang lainnya. Maka Rasulullah SAW sampaikan, idh khasafallahu bihil arda fahuwa yatajallalu fiha ila yaumil qiyamah. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala membenamkan orang tersebut ke dalam bumi, maka ia pun terbenam di dalam bumi sampai hari kiamat. Siapa yang dimaksud? Yang dimaksud adalah tidak lain dan tidak bukan adalah Qarun. Qarun adalah orang yang sangat kaya, orang yang begitu luar biasa melimpah hartanya, karena dia merasa bahwa hasil usaha harta yang dia punya itu adalah hasil usaha dia sendiri, bukan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disuruh mengeluarkan zakat susah, disuruh berinfak susah, sedekah susah. Karena apa? Karena merasa bahwa harta yang dia miliki itu adalah miliknya sendiri, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini contoh satu. Contoh lagi orang yang sombong siapa? Fir'aun.
Ya, Fir'aun sampai-sampai tadi Nabi Musa alaihissalam berlindung kepada Allah dari apa? Dari setiap orang yang berlaku sombong. Salah satunya adalah Fir'aun. Ya, di dalam surah Al-A'la. Ya. Fir'aun mengatakan, "Faqala ana rabbukumul a'la." Maka dia mengatakan, "Ana rabbukumul a'la." Aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi, yang paling luhur. Ya. Kenapa Fir'aun melakukan seperti itu? Karena dia merasa semua yang dia dapatkan, ya, ini adalah bukan pemberian dari Allah, karena dia usaha dengan sendirinya, dia jarang sakit, bahkan tidak pernah sakit, ya, tidak pernah kekurangan, tidak pernah merasakan tidak nyaman. Semua yang dia lakukan ini nyaman-nyaman saja. Hanya pada ujungnya dia mengaku sebagai Tuhan dan dia sombong, tidak mau mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya. Apa dalil kesombongan Fir'aun? Fir'aun laknatullahi alaih, tatkala Nabi Musa alaihi salam, ya, beliau menyampaikan dakwah tauhid kepadanya, terus dibantah oleh Fir'aun, ya, bahwasanya, wahai Musa, siapa Tuhanmu? Rabbi wa rabbu abaikumul awwalin. Itu kata Nabi Musa alaihi assalam. Jadi kesombongan Fir'aun luntur dengan kata-kata Nabiullah Musa alaihi salam. Apa katanya Nabi Musa ketika Fir'aun mengaku sebagai Tuhan dan bertanya kepada Musa alaihi salam? Musa menjawab, Tuhanku adalah Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu. Artinya ketuhanan yang diproklamirkan oleh Fir'aun runtuh begitu saja dengan apa? Dengan ucapan Nabiullah Musa alaihi salam yang sangat ringan sekali berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya tadi? Rabbi wa rabbu abaikumul awwalin. Kalau kamu sekarang ngaku Tuhan, sombong mengaku Tuhan, gitu kan? Maka bapak-bapakmu itu bagaimana? Siapa Tuhan mereka? Ya. Jadi jawaban telak Nabiullah Musa alaihi salam ini menggugurkan teori Tuhannya siapa? Fir'aun. Akhirnya bagaimana? Fir'aun kalah. Dan bahkan orang-orang di sekitar Fir'aun pada beriman kepada Nabiullah Musa alaihi salam. Nah, inilah hadirin sekalian muliakan Allah. Jadi kesombongan ini kalau dipelihara pada ujungnya akan menyakitkan orang yang berbuat sombong itu sendiri. Fir'aun habis, pengikutnya pada mengikuti Nabi Musa alaihi salam, walaupun masih tetap ada yang kafir. Begitu pula siapa? Qarun. Ya, sampai-sampai bahkan orang Indonesia ini kalau dalam bahasa Arab darbul mathal. Ya, sampai-sampai orang Indonesia ini kalau menemukan harta mencangkul, ya, menemukan harta di bawah tanah, ini harta Qarun katanya. Ya, harta Qarun. Padahal Qarun ada di Mesir, sedangkan bangsa Indonesia ada di sini, jauh sekali. Artinya apa? Perumpamaan seperti ini diibaratkan karena saking kayanya Fir'aun, sehingga seluruh penjuru dunia dan seluruh keturunan umat manusia ini paham siapa Fir'aun, siapa Qarun itu. Ya, sampai-sampai dilambangkan ketika menemukan emas di dasar tanah atau di bawah tanah, disebutnya sebagai harta Qarun. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bahkan suatu ketika orang ini berjalan dengan sombongnya, Allah benamkan ke dalam bumi dan dia tenggelam di dalam bumi selama-lamanya sampai hari kiamat. Allahu Akbar. Jadi hati-hati. Jadi kalau kita sombong ini efeknya besar. Ya, efeknya sangat besar. Fir'aun matinya bagaimana? Dengan kesombongannya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kemana? Ke dasar lautan. Qarun karena kesombongannya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam bumi. Oh, ini pedih nih. Makanya hati-hati kita jangan sampai kita mengikuti cara berpikir mereka, akhlak mereka yang sombong. Jadi gitu ya hadirin sekalian. Jadi yang namanya sombong adalah batarul haqqi wa ghamtun nas. Sulit menerima kebenaran dan merendahkan orang lain. Itu ciri-cirinya. Hati-hati kalau ini ada pada kita, segera kita singkirkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa
Ya, tadi sudah bahwa orang yang dimaksud oleh Rasulullah dalam hadis tadi adalah Qarun. Dalam hadisnya yang lain Rasulullah mengatakan yuhsyarul jabbarun al-mutakabbiruna yawmal qiyamah amthal adh-dhur yata'uhumun nas yawshahumudh dhul min kulli makan. Ya, orang-orang atau para penguasa yang bengis, yang sombong, ya, dan orang-orang yang berlaku sombong, mereka akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak dalam keadaan seperti debu yang diinjak-injak. Dihinakan sehina-hinanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dunia sombong, merasa dirinya lebih angkuh, lebih tinggi daripada orang lain, lebih baik daripada orang lain. Di akhirat, ibarat dia debu yang diinjak-injak oleh orang lain, diinjak-injak manusia. Dan Rasulullah SAW sampaikan mereka diliputi kehinaan dari berbagai macam penjuru. Jadi kehinaan, dihinakan sehina-hinanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian para ulama salaf juga pernah mengatakan, ya, ulama salaf berarti salafus saleh di antara kita, ya, orang-orang saleh yang sudah mendahului kita. Mereka mengatakan awwalu dzambin 'asallah bihil kibar. Ya. Dosa yang pertama kali, ya, dosa yang pertama kali yang dilakukan adalah perbuatan sombong. Jadi dosa pertama kali yang dilakukan oleh umat manusia adalah sombong. Siapa? Dulu ada Qabil, ada Habil. Ya, ada Qabil, ada Habil. Qabil merasa bahwa dirinya lebih baik daripada Habil. Akhirnya apa? Terjadilah merupakan perbuatan dosa yang pada akhirnya juga mereka saling membunuh. Dosa utama sebelum Qabil dan Habil, siapa? Iblis. Iblis adalah makhluk pertama kali yang menciptakan perilaku kesombongan, dan ini dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah merupakan dosa pertama yang dilakukan oleh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi hati-hati. Nah, jadi kalau kita ikut-ikutan sombong, ya kita bisa jadi ikut keturunan iblis. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi kata para ulama salaf, dosa yang pertama kali yang dilakukan oleh makhluk adalah apa? Dosa sombong. Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Tatkala kami berfirman kepada malaikat, usjudu li Adam, wahai para malaikat, silahkan kalian itu sujudlah kepada Adam. Fasajadu, maka seluruh malaikat ini adalah melakukan perintah Allah, yaitu sujud kepada Adam alaihissalam. Illa iblis, kecuali iblis. Iblis ini tidak mau sujud. Aba wastakbar, dia mengabaikan dan dia berlaku sombong. Kenapa? Karena dia mengatakan di dalam ayat yang lain disebutkan, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya. Saya lebih mulia daripada dia. Engkau ciptakan saya dari api dan kau ciptakan Adam dari tanah. Saya lebih mulia, saya lebih baik. Maka ini adalah merupakan dosa pertama kali yang dilakukan oleh makhluknya Allah Subhanahu wa taala, yaitu iblis, yaitu kesombongan. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Iblis kemudian dia tidak menghiraukan dan bahkan berlaku sombong, dan dia termasuk orang-orang yang menutupi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang menutupi kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi kafir di sini orang yang menutupi kebenaran, atau orang yang kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi kafir itu bermakna dua, ya. Satu bermakna kufur, satu bermakna ya kafir alias keluar. Kufur yang dimaksud di sini adalah menutupi. Contohnya, la in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. La in syakartum, kalau kamu bersyukur atas nikmatku, ya aku akan beri nikmat. Wa la in kafartum, kalau kamu tutupi nikmatku. Jadi kufur nikmat di sini bukan berarti kita berlaku kafir kepada Allah sehingga mengeluarkan kita daripada Islam, bukan, tapi menutupi nikmat yang telah Allah berikan kepada kita.
Wala in kafartum, dan kalau kamu menutupi nikmat yang terjadi yang telah kuberikan kepadamu, ya, inna adzabi lasyadid, maka sungguhnya azabku sangatlah besar. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ulama mengatakan, Imam Adz-Dzahabi menuliskan di sini, faman istakbara 'alal haqq lam yanfa'hu imanuhu kama fa'ala iblis. Siapa yang berlaku sombong terhadap sebuah kebenaran, maka tidak akan ada manfaat dari imannya apapun jenisnya. Jadi imannya tidak ada manfaat sama sekali kalau orang itu sombong. Ya. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyampaikan dengan sangat tegas sekali, la yadkhulul jannah ahadun fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibar. Tidak akan masuk ke dalam surga siapa saja yang hatinya ada sedikit secuil saja daripada kesombongan. Tidak akan masuk ke dalam surga. Ya, oleh karenanya perlu kita banyak beristighfar. Ketika memang ada hinggap sebuah rasa sombong sedikit, segera kita istighfar kepada Allah, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa kita lebih baik daripada orang lain. Semuanya kita yang diciptakan. Manusia itu pernah salah, dan siapapun juga pernah salah. Ya. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Ya. Setiap anak Adam itu pasti melakukan salah, dan setiap orang yang paling baik adalah orang yang sudah pernah melakukan salah kemudian dia mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mencari sebuah kesalahan, ya kesalahan orang itu banyak. Siapapun ya pasti dia pernah melakukan sebuah kesalahan. Ya kalau kita memaksa agar supaya seseorang tidak pernah melakukan kesalahan, ya tidak akan ada di muka bumi ini. Kenapa? Hanya satu orang yang tidak pernah melakukan sebuah kesalahan dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga ingatkan kepada kita, ya. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak mencintai orang yang sombong. Ya. Kulla mukhtalin fakhur. Wa qala Allah ta'ala al-'azamatu izari wal kibriya'u ridai. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-'azamatu izari. Keagungan itu pakaianku. Wal kibriya'u ridai. Dan kesombongan itu rida. Rida ya pakaianku. Faman naza'a anni fiha, faman naza'a anni fihima, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang melepas pakaianku dariku dengan cara paksa, alqaituhu finnar, maka aku akan masukkan dia ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim. Jadi yang namanya sombong, yang berhak sombong satu, siapa? Allah. Karena Allah yang mampu melakukan segala-galanya. Allah yang menciptakan segala-galanya. Allah yang maha punya rizki. Allah yang maha dan lain sebagainya. Jadi cukup satu yang boleh sombong di muka bumi ini, dunia maupun akhirat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia tidak berhak. Orang manusia melakukan A, B, C, kalau tanpa dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tidak akan bisa. Contoh saja, ini contoh sekedar contoh. Kita saja kalau seandainya keluar dari rumah, ya hadirin sekalian, keluar dari rumah, kita mau ke sebuah tempat, lalu kemudian kita yakin, wah ini pasti jalannya lancar dan lain sebagainya, ya, tanpa kita menyandarkan perilaku yang kita lakukan ini atas izin daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yakin, bismillah, pokoknya jalan, saya yakin di Google Map aman, ini semuanya lancar sampai dengan tujuan, lancar, qadarullah, gitu ya. Di tengah sudah mendekati sampai kepada tujuan yang dituju, ternyata sampai di situ macetnya sangat luar biasa, ya, tak terelakkan, ya. 1 atau 2 menit sebelum kedatangan dia ada insiden yang sangat luar biasa terjadi, sehingga apa? Menjadikan tempat yang dia tuju itu macet sangat luar biasa. Ini kecil saja, ya.
Jadi kalau kita tidak punya sandaran semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita merasa bahwa kita lebih baik, kita lebih mengetahui dan lain sebagainya. Tapi pada akhirnya Allah tunjukkan kebesarannya, kita diberikan macet di jalan. Sudah, kalau sudah macet di jalan, kita sudah tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini contoh kecil saja, ya. Sebagai refleksi kita, jangan sedikit pun kita ada kesombongan, karena semuanya itu adalah atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka siapa yang berlaku sombong, ya, terhadap sebuah kebenaran, maka imannya tidak akan memberikan manfaat apapun kepada dia, ya. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kepada kita dalam surah Luqman, ya, wala tusa'ir khaddaka lin-nas wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Wala tusa'ir khaddaka lin-nas, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari orang lain, dari manusia. Ini akhlaknya. Jadi Allah itu, ini ya, kalau urusan kita dengan Allah, Allah kasih rambu-rambunya sangat mudah. Ya, jika hubungan kita dengan Allah itu rambu-rambunya, pagernya, ya, pagernya, ketika kita lompat dari pagar tersebut lalu taubatan nasuha, selesai antara kita dengan Allah. Tapi kita lihat di berbagai macam ayat di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika Allah menentukan sebuah hukum yang berkaitan dengan manusia, ya, saya ulangi, ketika Allah menentukan sebuah hukum yang berkaitan dengan manusia atau sesama manusia, maka Allah atur dengan sangat kompleks. Dan Allah atur begitu luar biasa, jangan sampai satu dengan yang lainnya saling mendolimi. Allahu Akbar. Ya, sampai-sampai urusan masalah berjalan saja, ini Allah atur kita, ajari kita dalam Al-Quran. Wala tusa'ir khaddaka linnas, dan jangan sekali-kali kamu memalingkan mukamu dari manusia. Ya, jangan sampai ketika kita bertemu dengan sahabat kita, la kalam wala salam, tidak ada kalam, tidak ada ucapan, tidak ada salam, dan lain sebagainya. Padahal Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita apa? Kalau kita ingin, ya, menjadi orang yang dipersaudarakan, dipersatukan, tentrem dan lain sebagainya oleh Allah Subhanahu wa taala, afsus salama bainakum, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tebarkanlah salam di antara kalian. Maka kecintaan akan terjadi antar kita, kaum muslimin. Jangan terpecah-pecah. Satu mengucapkan salam, selama dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mengucapkan salam, jawab salamnya, dan itu adalah merupakan hal yang wajib yang perlu kita lakukan. Wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha, dan jangan kamu berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Ini kalau diucapkan oleh Allah di dalam Al-Quran, difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran, berarti perintah. Kalau Allah sudah melarang, jangan kamu berjalan di muka bumi ini dengan angkuh, berarti kalau kita berjalan di muka bumi ini dengan angkuh, maka kita berdosa. Kita ingat ya. Jadi larangan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, kalau kita lompati larangan itu, maka berarti kita sudah melakukan perbuatan dosa. Ya, maka kemudian Allah katakan, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak suka orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Ya sudahlah. Begini ya, orang itu kalau dipuji orang lain, itu biasanya bukan yang dia miliki. Orang itu kalau dipuji oleh orang lain, itu adalah semua yang telah diciptakan oleh Allah. Contohnya, Masya Allah, orang itu ganteng sekali. Ganteng itu bukan milik dia, itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, dia kaya sekali, itu bukan milik dia. Ya, kekayaan itu Allah titipkan kepada dia. Coba apa sekarang? Ya, tapi ketika orang itu mencela kita, itu biasanya murni dari apa yang sudah kita lakukan sendiri. Contohnya, ya,
Ketika kita bakhil untuk mengeluarkan, untuk membantu orang lain, untuk mengeluarkan harta kita. Dari mana? Dari diri kita sendiri. Ya. Jadi perbuatan-perbuatan keji yang kita lakukan yang kemudian dicela oleh orang lain itu sebetulnya adalah perbuatan yang berasal dari murni dari yang kita lakukan sendiri karena kita memperturutkan hawa nafsu kita. Kembali kepada topik kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah kalian berpaling daripada manusia ya, dan juga apa? Dan jangan pula kalian itu berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Ingat ya, dua kisah yang sangat luar biasa yang Allah gambarkan di dalam Al-Quran dan selalu ceritakan kepada kita semuanya, yaitu Fir'aun dan Qarun, dan dua-duanya ada di zaman Nabi Musa. Dan ini adalah merupakan potret manusia yang sombong. Satu sombong dengan kekuasaannya, satu sombong dengan kekayaannya. Jadi kalau orang itu sudah diberi dua hal ini ya, satu kekayaan, satu kekuasaan, maka dia akan merasa segala-galanya. Tapi ingat, ketika orang-orang yang diberikan kekuasaan di sini, diberikan harta, kemudian dia sombong, ingat ya, ditenggelamkan oleh Allah ke dalam bumi dan tidak akan bisa kembali lagi. Caranya bagaimana? Terserah Allah Subhanahu wa taala. Apakah di akhir zaman ini akan terjadi? Wallahu a'lam bishawab. Lagi-lagi itu adalah merupakan kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ikhtassatil jannatu wan nar. فقالت الجنة ما لي ما يدخلني إلا ضعفاء الناس وساقطهم. وقالت النار أوثرت بالجبارين والمتكبرين. Dalam sebuah hadis gitu ya, ini disebutkan bahwasanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, beliau bersabda, ikhtasamatin nar wal jannah, ikhtasamatil jannatu wan nar. Surga dan neraka ini berdebat. Ya. Berdebat bagaimana? Faqalatil jannah. Surga kemudian berkata begini, mali ma yadkhuluni illa dha'fa'un nasi wa saqatuhum. Kenapa sih yang masuk ke dalam saya? Kenapa sih yang berada di kepada saya ini, yang masuk ke tempat saya ini adalah orang-orang yang dhaif, orang-orang yang lemah, dan orang-orang yang fakir gitu ya, dan orang-orang yang miskin. Waqalatin nar, dan begitu pula kemudian apa? Neraka pun menjawab, uthirtu bil jabbar wal mutakabbirin. Adapun saya justru malah yang masuk ke dalam tempat saya ini adalah orang-orang yang jabbar, yang sombong ya, wal mutakabbirin, dan ya orang-orang yang sombong. Jadi masuk ke dalam tempat saya ini orang-orang yang sombong saja. Nah, Salamah bin Aqwa ya, dia berkata, ada seseorang yang makan dengan tangan kirinya di dekat Rasul sallallahu alaihi wasallam pada saat itu. Maka kemudian beliau spontan langsung mengatakan, makanlah dengan tangan kananmu. Laki-laki itu kemudian menjawab, aku tidak bisa ya Rasulullah. Ya, saya tidak bisa ya Rasulullah, ini saya harus mau tidak mau saya harus makan dengan tangan kiri. Maka Rasulullah SAW pun menjawab, semoga kamu benar-benar tidak bisa melakukannya. Maka tidak ada sesuatu pun yang menghalangi untuk melaksanakan perintah Rasulullah kecuali kesombongan. Jadi kalau dia berusaha walaupun bagaimana pasti akan bisa sebetulnya. Cuman ya karena apa? Dia merasa saya sudahlah, saya nggak bisa ya Rasulullah. Padahal kalau dia usahakan pasti akan bisa. Maka di sini Rasulullah SAW kemudian mendoakan, semoga kamu nggak akan bisa selama-lamanya. Naudzubillahi min dzalik. Maka orang itu pun tidak pernah bisa mengangkat tangan kanannya ke mulutnya. Jadi setelah peristiwa itu terjadi, setelah didoakan Rasulullah SAW karena dia sombong tidak mau berusaha untuk mengikuti apa yang disarankan oleh Rasulullah, maka pada saat itu dia pun selebihnya tidak bisa makan dengan tangan kanannya. Naudzubillahi min dzalik. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Ini hal-hal yang sepele. Jadi Rasulullah SAW itu mengingatkan kepada kita semuanya hal-hal yang sepele. Justru dari hal-hal yang sepele inilah yang mengakibatkan apa? Kita mendapatkan kemurkaan dan kebencian daripada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum bi ahli an-nar?"
tidak pernahkah atau maukah kalian aku kabarkan siapa penghuni neraka yang sebenarnya itu? Maka Rasulullah SAW pun mengatakan dalam hadisnya berikutnya, kullu utullin jawadhin mustakbir, yaitu tiap-tiap utul jawaz dan orang-orang yang sombong. Utul di sini yang dimaksudkan adalah orang-orang yang kasar, yang kejam. Ya, orang-orang yang kasar, kejam, tak punya belas kasihan sama sekali. Jawaz yaitu orang-orang yang banyak mengumpulkan harta dan sangat kikir. Ya. Utul, kullu utullin jawadhin, setiap orang yang kasar, yang sombong, yang tidak punya rasa kasihan sama sekali. Jawadhin, orang yang diberikan nikmat banyak tapi sangat-sangat kikir sekali. Mustakbir, dan orang-orang yang sombong. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, saya pernah mendengar Rasulullah SAW dan beliau bersabda, tidak ada seorang pun yang berjalan dengan congkak dan berbangga kecuali ia akan berjumpa dengan Allah, sedangkan Allah murka kepada orang tersebut. Nah, di sini ya perlu kita berhati-hati sekali dengan satu sifat ini, bahaya sekali. Ya, justru yang sangat terngiang-ngiang di kuping saya dan selalu saya ingat itu adalah tadi firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tadi ya, bahwa kesombongan itu adalah pakaianku, keagungan itu adalah pakaianku. Siapa yang melepas pakaianku dariku dengan sengaja, maka aku akan masukkan dia ke dalam neraka. Ini harus dipatri dalam otak kita, dalam pikiran kita, diformat dalam jiwa kita. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang sombong. Hadis Rasulullah SAW, "Thalathatun la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah." Ada 3 golongan, 3 orang model manusia yang tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Wala yuzakkihim, dan Allah tidak akan mensucikan dosa-dosanya. Walahum adzabun alim, dan dia juga akan bahkan mendapatkan adab yang sangat pedih daripada Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Ingat, 1, al-musbil. Orang yang pakaiannya lewat dari mata kakinya karena sombongnya dia. Ya, pakai celana lewat mata kaki. Ya, pakai pakaian, pakai sarung lewat mata kaki, pakai jubah lewat mata kaki. Karena apa? Karena sombongnya, maka orang tersebut tidak akan dilihat oleh Allah, musbil, ya. Tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan disucikan dosanya oleh Allah, dan dia akan mendapatkan adab yang pedih di sisi Allah. Na'udzubillahi min dzalik, dari Allah, bukan di sisi Allah, dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, yang pertama adalah al-musbil, ya. Orang memanjangkan pakaiannya, menjulurkan pakaiannya sampai di mana? Lewat dari mata kaki. Maka hati-hati di sini Bapak-bapak, ya, terutama Bapak-bapak di sini. Jadi kalau umpamanya punya sarung, ya kalau pakai sarung diangkat sampai di atas mata kaki. Punya celana potonglah sampai di atas mata kaki. Toh juga tidak mengurangi izzah Bapak-bapak sekalian. Ya, punya jubah potonglah sampai di atas mata kaki, ya. Insya Allah masih tetap kita menjadi orang yang izzah hanya gara-gara memotong itu sampai di atas mata kaki, ya. Tapi juga jangan kemudian kita mencela orang yang masih di bawah. Kalau masih di bawah kita nasihati, siapa tahu dia belum tahu. Ya, kalau sudah tahu ajari, sampaikan, diingatkan agar supaya dia apa? Tidak menggunakan pakaian yang melewat dari mata kaki. Ini kata Rasulullah SAW. Jadi bukan kata saya, ya. Saya menyampaikan hadis Nabi SAW. Yang kedua kata Rasulullah, ada 3 golongan ya yang tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan disucikan dosanya, dia akan mendapatkan adab yang sangat pedih. Yang kedua adalah al-mannan, orang yang selalu mengungkit-ungkit kebaikannya kepada orang lain. Ya, orang yang selalu mengungkit-ungkit kebaikannya kepada orang lain. Kamu itu sudah saya bantu, kamu itu sudah saya ajari begini-begini, giliran saya sekarang minta bantuan, kenapa kamu sulit minta bantuan, dan lain sebagainya. Jadi nikmat yang sudah kita berikan kepada orang lain, bukan nikmat ya, bantuan yang sudah kita berikan kepada orang lain, ya, jangan kemudian ketika kita berada di depan mereka kita ungkit-ungkit kembali. Kalau mengungkit-ungkit kebaikan yang sudah kita lakukan kepada orang lain, ini bagian daripada kesombongan juga. Dan kalau kita sudah dicap oleh Allah sombong, maka bagaimana? Akan
dihapus semua amalan yang sudah kita lakukan tadi. Nauzubillahi min dzalik. Yang ketiga, ya, al-mannan wal munfiq sil'atahu bil halfil kadhib. Bil halfil kadhib. Yang ketiga adalah orang-orang yang menjual dagangannya dengan sumpah palsu. Ya, jadi sumpah itu ketika dalam jual beli tidak dibolehkan. Ya. Kalau dalam kita berjual beli, ya apa adanya sampaikan. Ini barang, ya, ada cacatnya. Ini barang baik dan lain sebagainya. Sampaikan apa adanya, tidak usah pakai sumpah serapah segala. Kalau sumpah pakai menggunakan sumpah, batal itu jual belinya, akad jual belinya. Oh, demi Allah Pak, saya cuma mengambil. Nah, demi Allah yang keluar. Demi Allah saya cuma mengambil 5.000 rupiah daripada ini semuanya, belum ongkos ini, ongkos itu dan lain sebagainya. Nah, ini kalau di dalam jual beli ada sumpah serapah seperti ini, jual belinya batal, gitu ya. Kemudian apa? Orang yang melakukannya juga berdosa, dan kalau dia tidak bertaubat, nanti di akhirat tidak dilihat oleh Allah, tidak disucikan dosanya, justru mendapatkan adab yang sangat pedih di sisi Allah. Nauzubillahi min dzalik. Nah, ya. Jadi orang-orang yang berbuat isbal, ya, menyulurkan pakaiannya atau memanjangkan pakaiannya, celananya dan lain sebagainya, ya, sama melebihi kedua mata kakinya, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwa orang-orang seperti ini hati-hati. Ini pernah terjadi loh. Abu Bakar itu datang, ya, kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ini pada peristiwa yang hadis ini terjadi. Ya Rasulullah, bagaimana dengan saya Rasulullah? Saya ini kalau sudah pakai pakaian, ya, kemudian sudah pakai daleman saya ikat dan lain sebagainya, ya, sudah dikencengin melorot lagi, kencengin melorot lagi gitu. Nah, ini bagaimana ya Rasulullah, gitu ya. Maka pengecualian hal itu dikecualikan oleh Rasulullah untuk Abu Bakar. Kenapa? Karena Abu Bakar orangnya sangat kurus sekali. Jadi mau ditali bagaimana, kalau dipakai ya melorot lagi, melorot lagi. Nah, itu tidak apa-apa. Jadi kalau memang sudah berusaha, ya, tapi dengan kondisi badan yang seperti itu tidak memungkinkan dan melorot-melorot lagi terus, ya tidak ada masalah. Tapi ingat ya, jangan sampai ini menjadi penghalang kita. Ya, gara-gara hal yang sepele, yang kecil ini jangan menjadi penghalang kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sungguh sangat luar biasa ini, ya, apa yang disampaikan oleh Al-Imam Az-Zahabi berkaitan dengan masalah sombong di sini. Jadi, ayolah, ya, kita semuanya berusaha semaksimal mungkin mematuhi apa yang sudah Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita, apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita. Kenapa demikian? Ya, sekali lagi, yang namanya sebuah kesombongan ini musuhnya akan banyak. Abu Lahab itu, ya, Abu Lahab, Abu Jahal, gitu ya, menjadi musuh Islam itu karena kesombongannya, tidak mau menerima kebenaran daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Tapi Rasulullah bagaimana? Rasulullah tidak marah, tapi beliau justru malah berdoa, siapa tahu dari anak keturunan mereka ada yang masuk agama Islam. Bapaknya sombong, tertutupi, terhalang daripada kebenaran agama Islam. Akhirnya bagaimana? Adalah Abu Jahal punya anak namanya Ikrimah sebagai seorang sahabat, bahkan perawi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Abu Lahab punya anak masuk agama Islam. Nah, inilah hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan kita pelihara kesombongan yang ada pada diri kita. Segeralah kita sadar, segera kita introspeksi diri, segera kita untuk berbenah diri. Jangan sampai ada sifat-sifat itu dalam tubuh kita. Kemudian Imam Az-Zahabi dalam kitabnya di sini di akhir bab ini beliau mengatakan, wa asyarrul kibri alladhi fihi man yatakabbar 'ala al-'ibad bi'ilmihi wa yata'azam fi nafsihi bi fadilatihi fa inna hadha lam yanfa'hu ilmuhu fa in min talabil 'ilmi lil akhirati kasrahu 'ilmuhu wa khasha'a qalbuhu wastakanat nafsuhu. Ya, dan kesombongan yang paling buruk, kibr ataupun kesombongan yang paling buruk adalah kesombongan seseorang terhadap orang lain karena ilmu yang dimilikinya. Hati-hati di sini. Ini syubhat kesombongan yang menghinggapi para penuntut ilmu, para ulama, para kiai,
para alim atau para ustadz gitu ya, atau siapapun lah yang kemudian mereka ini menuntut ilmu. Nah, biasanya ketika sudah ngaji, ini merasa lebih pinter, merasa lebih tahu daripada orang lain, akhirnya memberikan statement tertentu kepada orang-orang yang belum mengaji dan belum memahaminya. Nah, ini tidak boleh ya. Karena apa? Karena ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyampaikan seperti ini. Thalathatun la turfa'u salatuhum fawqa ru'usihim shibran, gitu ya, masih ingat? Ada 3 golongan yang tidak akan diangkat salatnya oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Walaupun di atas kepalanya di sini ya. Tidak akan diangkat ya. Salah satu yang disampaikan adalah orang-orang yang sombong. Maka berhati-hatilah ya. Jadi orang yang menuntut ilmu fitnahnya besar. Bapak-bapak ini sekarang sudah ngaji. Ini godaannya besar, Pak. Hati-hati ya. Karena tadi ya, ketika kita sudah tahu, sudah mengerti, sudah belajar, melihat orang yang belum belajar itu seakan-akan mereka ini belum ngerti dan lain sebagainya. Ya. Contohnya lagi. Ketika kita sedang dalam keadaan sholat umpamanya, sholat. Allahu Akbar. Pada saat kita ruku, pada saat kita sujud, di samping kita mungkin rukuknya, sujudnya belum benar, kemudian dalam hati kita, ini orang ini belum ngaji, orang ini nggak ngerti. Jadi merasa lebih baik sholat kita daripada orang lain, ini adalah hati-hati. Ini juga termasuk hal yang sombong, ya. Maka perlu berhati-hati di sini. Ya. Jadi ada 3 amalan di mana amalan ini justru dianulir oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa amalannya? 1, amalan orang jihad fisabilillah. 2, amalan ahli ilmu. Dan 3, amalan orang yang berinfak fisabilillah. Ya. 3 amalan ini dianulir oleh Allah dan bahkan orang yang melakukannya dilabel sebagai pendusta. Orang yang berjihad fisabilillah, meninggal dalam keadaan syahid, kemudian di hadapan Allah Subhanahu wa taala diberikan hisabnya, disampaikan oleh Allah, aku beri kamu kekuatan, beri kecerdasan, beri keberanian, kau gunakan untuk apa nikmat yang telah aku berikan itu? Untuk berjihad ya Allah. Maka Allah mengatakan, kamu dusta. Ternyata kamu ketika berjihad itu bukan karena apa-apa. Kamu berjihad adalah karena kamu supaya mendapatkan label kamu seorang mujahid. Sombong, gitu kan? Pengen dilihat oleh orang lain. Kemudian lagi, kau gunakan apa yang sudah aku ajarkan aku berikan kepadamu, ilmu dan sebagainya. Saya gunakan menuntut ilmu ya Allah. Saya gunakan ngaji ya Allah. Ya. Jadi sisa usia saya gunakan ngaji untuk belajar di majelis taklim dimanapun saya hadir ya Allah. Ya. Karenamu semuanya yang saya lakukan itu ya Allah. Maka Allah mengatakan, kamu dusta, kamu bohong. Ternyata kamu dulu melakukan itu semuanya agar kamu nanti dibilang orang yang pinter, orang yang alim, orang yang mengerti ilmu agama, orang yang faham dengan agama dan lain sebagainya. Dianulir oleh Allah dan kita dicap sebagai orang yang sombong. Na'udzubillahi min dzalik. Dan yang terakhir adalah orang yang memiliki harta banyak kemudian dihadirkan oleh Allah, kamu dulu aku beri harta, beli, mudah mencari rezeki, untuk kamu apakan? Saya ya Allah, setiap kali ada panggilan untuk berdonasi, untuk berinfak, untuk bersedekah, saya selalu yang terdepan ya Allah. Karenamu ya Allah. Allah katakan, kamu dusta. Kamu yang menuntut ilmu, supaya kamu dikatakan sebagai orang yang alim. Kamu yang berinfak supaya kamu dikatakan sebagai seorang dermawan dan lain sebagainya. Amalan-amalan ini semuanya hapus habis. Kenapa? Karena kesombongan yang dilakukan oleh kita sendiri. Jadi kalau sudah menuntut ilmu, sudah ngaji, harusnya menjadikan kita tawadhu. Dulu Umar bin Khattab sebelum masuk agama Islam sombongnya luar biasa. Tapi ketika sudah masuk Islam, terkena ilmu dan pengaruh dari Rasulullah SAW, menjadi orang yang sangat-sangat tawadhu. Nah ini ya, jadi kunci ngaji kita ini, ngaji bagaimana membenari akhlak kita. Semakin kita mengerti, semakin kita pandai, semakin kita faham tentang agama ini, semakin kita berlaku tawadhu. Jangan ada kesombongan dalam hati kita.
Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah ya. Jadi mari kita berintrospeksi diri kita, tidak usah mungkin saling cap sana cap sini, menyalahkan sana menyalahkan sini. Ayo mari kita introspeksi diri kita sendiri. Semakin kita banyak mengaji, semakin kita berilmu, semakin kita tahu, maka harusnya semakin kita bijaksana. Karena majelis ilmu diantaranya adalah ketika kita menuntut ilmu dengan benar niat kita, maka Allah akan turunkan sakinah, akan turunkan kasih sayang kepada kita. Allah akan berikan rahmah kepada kita, hati kita menjadi lembut dan hati kita menjadi baik. Itu insya Allah. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Demikian hadirin sekalian yang bisa saya sampaikan. Ya, ayo mari kita introspeksi diri, mari kita berdoa. Ya, doakan saya juga mendoakan antum semuanya agar supaya kita semuanya diberikan bisa memiliki sifat tawadhu dan dijauhkan dari sifat-sifat kesombongan, dan kita mudah-mudahan juga tidak termasuk dari bagian orang-orang yang sombong yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan hadirin sekalian dimuliakan Allah ya. Ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan kita bisa terus-menerus mengamalkan, walaupun sedikit satu bab yang kita pelajari kita amalkan, dan semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.